Apa kabarnya hari ini? Pasti baik semua ya. Oke, siapa yang tidak sabar untuk belajar hari ini? Pasti semuanya sudah tidak sabar untuk belajar hari ini ya. Oke, sebelum belajar, ibu ada yel-yel untuk anak-anak semua. Ikuti ibu ya. Tepuk emosi. Tertawa, hahaha. Sedih, marah, Oke, pasti semuanya bertanya, kenapa sedih, tertawa, dan marah itu ada di tepuk emosi? Anak-anak sekalian, marah, tertawa, dan sedih itu adalah macam-macam jenis emosi. Oke, di sini nanti ibu memiliki 3 kegiatan yang harus kita lakukan hari ini. Yang pertama adalah bercerita. Siapa yang tidak suka bercerita di sini? Tidak boleh begitu ya. Semuanya harus suka bercerita. Oke, yang pertama, ibu ingin membacakan cerita tentang pahlawan yang baik untuk anak-anak. Pahlawan yang baik. Mari belajar dari para pahlawan Indonesia. Yang pertama, bantulah sesama. Jenderal Sudirman suka membantu orang yang kesusahan. Jadi anak-anak, ketika ada orang yang membutuhkan bantuan kita, kita harus saling membantu sesama. Yang kedua, belajar dengan rajin. Raden Ajeng Kartini rajin belajar dan membaca buku. Jadi anak-anak juga begitu ya. Supaya pintar, kita harus rajin belajar dan membaca buku. Yang ketiga, melindungi tanah air. Kapten Patimura berani melindungi Indonesia. Dan yang keempat, menjaga alam. Kiai Haji Agus Salim suka menjaga lingkungan. Jadi anak-anak, ketika di rumah ada tanaman yang layu, kita harus menyiramnya, betul sekali. Oke, itu adalah kegiatan yang pertama, yaitu bercerita. Sebelum itu, ibu mau tanya dulu. Siapa saja tadi pahlawan yang baik? Benar sekali, yang pertama ada Jenderal Sudirman, yang kedua ada Raden Ajeng Kartini, yang ketiga ada Kapten Patimura, dan yang keempat ada Kiai Haji Agus Salim. Yeay, anak-anak hebat sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, kegiatan yang kedua hari ini adalah bermain peran. Sebentar, ibu akan menunjukkan video kepada anak-anak. Apa sih itu bermain peran? Bagaimana sih itu bermain peran? Nah, nanti di video sebentar ada 2 murid yang bermain peran. Yang satu, dia berperan sebagai orang yang kesusahan. Dan yang kedua, dia berperan sebagai orang yang menolong orang yang kesusahan tadi. Oke, kita nonton sama-sama videonya ya. Halo anak-anak, ini adalah 2 orang yang ibu maksudkan tadi. Yang satunya menjadi orang yang sedang kesusahan, dan yang satunya dia nanti adalah orang yang menolong yang kesusahan tadi. Oke, kita saksikan bersama-sama. Ini sudah tidak ada pergi beli sabun, sudah.
Oke, tadi sudah diperankan ya, siapa yang menjadi orang yang sedang dalam kesusahan dan siapa yang menjadi orang yang membantu yang kesusahan tadi. Nah, di sini Densi sudah tidak lagi merasakan sedih karena Jessie sudah membantu Densi yang kesusahan tadi. Ya. Teman-teman, terima kasih ya. Ya, Densi, sama-sama. Kan ibu sudah pernah bilang kalau kita itu harus saling membantu, Densi. Oh, Densi sudah berdiri tadi. Bilang sudah kasih. Berpelukan. Ya. Sudah Densi. Jangan lagi ya. Oke anak-anak, itu tadi adalah cuplikan video di mana ada dua orang teman, yang satunya sedang kesusahan dan yang satunya dia suka membantu orang yang kesusahan. Anak-anak juga harus begitu. Kita kalau misalnya melihat teman kita yang sedang kesusahan, kita itu harus menolongnya, betul sekali. Kita tidak boleh menjauhi teman yang kesusahan tersebut, supaya kita disayangi Tuhan. Orang tua juga bangga dengan kita. Begitu juga ibu. Kalau misalnya anak-anak sudah membantu temannya, jadi kita juga disayang oleh guru kita seperti ibu. Ketika melihat anak-anak seperti itu, ibu sangat senang sekali melihat anak-anak saling membantu sesama. Oke, baik. Itu saja kegiatan yang kedua adalah bermain peran jadi penolong dan yang kedua jadi orang yang sedang kesusahan. Kita lanjut dengan kegiatan yang ketiga, yaitu menceritakan pengalaman senang dan sedih. Teman-teman, pasti teman-teman tidak senang terus kan? Tidak juga sedih terus. Pasti teman-teman ada pengalaman senangnya, ada juga pengalaman sedihnya. Oke. Pertama, anak-anak harus menceritakan pengalaman sedihnya kepada teman-teman lain, supaya teman-teman lain juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Contoh pengalaman sedih itu adalah ketika anak-anak terluka jatuh dari sepeda. Otomatis kita menangis karena tangan kaki kita terluka karena jatuh sepeda tadi. Yang kedua adalah misalnya ada teman-teman lain yang tidak membagi jajan kepada kita. Di situ kita sedih karena kita tidak mendapatkan jajan. Nah, itu adalah dua contoh pengalaman sedih. Anak-anak, siapa di sini yang pernah merasakan kejadian itu? Nah, oke. Yang kedua adalah pengalaman senang. Pasti semuanya pernah merasakan senang ya, seperti hari ini karena ibu sudah membacakan cerita, menunjukkan video bagaimana cara menolong orang. Pasti ibu yakin perasaan anak-anak hari ini sangat senang. Begitu kan? Oke, pengalaman senang itu adalah yang pertama, ketika datang ke sekolah, tiba-tiba mama kasih jajan, uang jajan. Oke, Nu atau Nana, ini uang jajan. Pasti semuanya merasakan senang karena sampai di sekolah kita bisa membeli jajan favorit kita. Tapi jangan terlalu banyak ya anak-anak, nanti sakit gigi. Ya, itu salah satu pengalaman senang. Yang kedua, bisa berangkat sekolah bareng orang tua. Siapa yang senang di sini? Kalau ibu dulu, kalau misalnya diantar ke sekolah sama papa atau mama, otomatis ibu merasakan senang. Karena ke sekolah, ibu tidak lagi berjalan sendiri. Nah, itu adalah pengalaman senang. Ayo anak-anak, ceritakan pengalaman senangnya dengan teman-teman yang lain. Oke, anak-anak, pasti anak-anak sudah bosan kan? Kita yel-yel lagi yuk. Siapa yang masih ingat yel-yel emosi yang ibu praktekkan tadi? Oke, ayo kita sama-sama.
tepuk emosi, tertawa hahaha, sedih marah Oke anak-anak, itu saja pertemuan kita hari ini. Besok kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Dadah anak, sampai jumpa.